Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar nggak? Bos besar para buzzer ditangkap, uang miliaran berpindah tangan, kasus besar ditutupi, dan rakyat kembali menjadi korban kebohongan. Dan di negeri ini, suara rakyat seringkali tidaklah terdengar karena sudah dikalahkan oleh suara-suara para buzzer berbayar. Kalau Prabowo serius ingin bersih-bersih, 5 orang ini harus jadi prioritas untuk dipecat. Kenapa? Karena mereka adalah sumber masalah sesungguhnya. Pertama, oknum menteri yang hobi bagi-bagi proyek ke kroni. Rakyat susah, dia malah sibuk bagi kue kekuasaan. Kedua, pejabat yang doyan pencitraan, tapi nol kerja nyata. Tiap hari muncul di media, tapi lapangan tetap sengsara. Ketiga, staf ahli yang jadi bisikan sesat, bikin kebijakan ngawur, rakyat yang jadi korban. Keempat, jenderal pensiunan yang masih main politik dalam niatnya bukan bantu negara, tapi cari posisi. Kelima, pengusaha di lingkaran dalam yang cuma peduli cuan, bukan kemaslahatan. Kalau 5 orang ini nggak disingkirkan, jangan harap perubahan datang. Setuju? Tulis berani bersih di kolom komentar dan sebarkan biar semua tahu. Silvester tetap disikat, bos. Santai aja. Raja minyak aja dikejar Kejagung. Apalagi Silvester, bos. Kejagung tegas banget. Silvester Matatina yang ngajuin peninjauan kembali PK ke PN Jaksel 5 Agustus 2025 soal kasus fitnah ke Yusuf Kala tetap bakal dieksekusi. PK nggak mempengaruhi vonis 1,5 tahun penjara. Dikenal arogan, fitnah, tokoh bangsa kayak JK, bahkan pernah ribut sama Rocky Gerung. Mahfud MD bilang Kejagung lambat. Salah, bos. Kejagung pastiin hukum jalan, nggak pandang bulu. Silvester yang mencemarkan nama baik JK dipastikan masuk sesuai harapan publik. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertindak cepat segera memanggil Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin untuk meminta penjelasan atau klarifikasi terkait isu yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat, yaitu tertundanya pelaksanaan eksekusi terhadap Sylvester Matutina berlarut-larut selama 6 tahun hingga saat ini. Tentu saja Presiden menganggap ini penting untuk dilakukan walaupun kelihatannya persoalan sepele, hanya seorang Sylvester Matutina, tapi kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, maka ini berpotensi akan merobohkan wibawa penegakan hukum di Indonesia dan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya kejaksaan. Dan nanti Presiden pun akan menanyakan apakah ada kendala teknis atau yuridis yang selama ini menghambat pelaksanaan eksekusi tersebut. Kalau tidak ada kendala teknis atau yuridis, maka Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk menurunkan Jambuas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, memastikan apakah sudah terjadi penyalahgunaan wewenang yang bisa berujung ke korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto ingin menegaskan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum, bukan negara kepentingan Jadi semua kepentingan harus tunduk kepada hukum. Nah, kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat untuk saat ini tinggal bangun aja dari mimpi kita Mimpi. Yang tadi itu mimpi Bangun. Kita di Indonesia. Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, sudah divonis bersalah memfitnah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Vonis final, 1 tahun 6 bulan penjara sudah diketuk. Hingga 2025, eksekusi belum juga berjalan. Sylvester mengajukan peninjauan kembali ke PN Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung menegaskan, PK tidak menghentikan eksekusi. Sylvester tetap wajib menjalani hukuman. Publik melihat alasan hukum dipakai sebagai tameng untuk menghindar dari jerat pidana. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, menyampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi berada di tangan Jaksa Penuntut Umum Jaksel, dan PK tidak menghalangi prosesnya. Mahfud MD pernah menyinggung soal hak-hak terpidana. Kejagung memastikan penegakan hukum tetap berjalan. Putusan pengadilan bersifat final dan mengikat. Sylvester berada di bawah kewajiban hukum untuk menjalani vonis yang sudah diputus. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina disebut akan segera dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Eksekusi ini terkait putusan pidana yang dijatuhkan terhadapnya terkait kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Kutipannya begini, informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan, kata Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna kepada wartawan Senin 4 Agustus.
Anang menambahkan eksekusi akan dilangsungkan hari ini. Dia menyebut pihaknya akan melakukan upaya paksa untuk menjalankan. Kalau dia gak datang, ya silakan aja, kita harus eksekusi, ujarnya. Nah, ada ungkapan yang menyatakan orang tidak akan bisa bersyukur dengan hal yang besar kalau tidak mensyukuri hal yang kecil. Jadi Bang Rizal, kita syukuri dulu eksekusi Sylvester Matutina. Habis itu orang besar di balik Sylvester Matutina yang akan dieksekusi. Baik. Kejaksaan Agung menegaskan segera menahan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina yang sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Kasus ini terkait laporan kuasa hukum Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala ke Bareskrim Polri pada Mei 2017 silam tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala yang menyeret Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina kembali mencuat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna bilang, putusan hukum terhadap Sylvester sudah berkekuatan hukum tetap dan putusan hakim segera dijalankan. Vonis 1 tahun 6 bulan penjara tersebut telah dijatuhkan pada tahun 2019 lalu akibat fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala melalui sebuah orasi. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Sudah inkrah. Sementara itu Sylvester Matutina mengklaim telah berdamai dengan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Terkait vonis kasusnya, Sylvester mengklaim sudah menjalaninya, hanya saja tidak diberitakan media massa. Yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kala, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kala, dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. Dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kala tidak pernah memberitakan di media. Sylvester Matutina ternyata tidak pernah bertemu dengan Yusuf Kala, apalagi sampai berdamai. Diketahui Sylvester sebelumnya mengklaim sudah berdamai dan menjalin komunikasi dengan Yusuf Kala. Namun anak sulung Yusuf Kala, Muhlisa Kala, membantah pengakuan Sylvester. Muhlisa menuding Sylvester melakukan pembohongan publik. Yusuf Kala juga sebelumnya menanggapi klaim Sylvester Matutina. Melalui juru bicaranya Hussein Abdullah, JK dengan tegas membantah pernyataan Sylvester. Hussein menyebut Sylvester bohong besar. Ia menjelaskan Yusuf Kala tidak pernah mengenal, apalagi bertemu dengan Sylvester Matutina. Sebagai informasi, Sylvester dituduh memfitnah Yusuf Kala akibat orasinya pada 15 Mei 2017. Saat itu, Sylvester menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Ia juga menuduh Yusuf Kala menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Sylvester juga mengatakan Yusuf Kala berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahiran.